Welcome. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Mariana Ratu Ayu dengan NIM 2213062166. Saya dari kelas C13. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai makhluk hidup mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, sebelum kita ketahui apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu, kita ketahui dulu definisi makhluk hidup itu apa. Nah, makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Nah, makhluk hidup itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada manusia, kemudian hewan, dan juga ada tumbuhan. Nah, kita akan masuk kepada ciri yang pertama. Yang pertama, makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, makhluk hidup merupakan organisme yang sangat memerlukan makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini memberikan asupan nutrisi untuk menunjang aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Nah, makanan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup adalah sumber energi yang berperan dalam mengganti kerusakan sel. Sementara air berguna untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian kita masuk kepada ciri yang kedua, ada bergerak. Nah, makhluk hidup dapat bergerak. Namun, bergerak ini bukan sebatas bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun memiliki otot, memiliki tulang, sendi. Nah, semua itu berfungsi untuk mendukung mereka melakukan gerakan seperti berlari hingga berjalan. Kemudian kita masuk ke ciri yang ketiga, ada pertumbuhan atau tumbuh. Nah, pertumbuhan dalam biologi ini mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Nah, ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan, sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Alhasil, jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup pun ikut berubah semakin besar. Nah, perubahan tubuh dalam pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif. Nah, kita bisa mengukur tinggi dan berat badan kita menggunakan meteran dan timbangan badan. Nah, pertumbuhan memiliki ciri yang sangat khas, yaitu bersifat irreversible alias tidak bisa balik lagi seperti semula. Nah, makanya tinggi badan kamu yang sekarang tidak bisa berubah lagi seperti saat kamu masih kecil dulu. Nah, pertumbuhan sebagai proses pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke asalnya atau irreversible. Nah, irreversible itu meliputi pertambahan volume dan pertambahan massa. Kemudian kita masuk ciri yang keempat, ada berkembang biak. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan mempunyai kemampuan untuk bereproduksi atau berkembang biak. Nah, contohnya, manusia bisa melahirkan individu baru sebagai keturunannya. Kemudian hewan menghasilkan anak-anaknya yang nantinya berkembang menjadi dewasa. Kemudian, tanaman bisa menghasilkan biji atau tunas supaya menjadi tanaman berikutnya. Nah, kemudian ada ciri-ciri yang kelima, ada bernapas. Nah, bernapas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup yang paling penting demi keberlangsungan hidup. Nah, saat bernapas, makhluk hidup mengambil oksigen dari lingkungannya. Kemudian oksigen yang dihirup akan dikeluarkan menjadi karbon dioksida serta uap air ke dalam lingkungan. Manusia bernapas dengan paru-paru melalui hidung, sementara hewan ada yang bernapas dengan paru-paru. Nah, contohnya itu sapi, kambing, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang bernapas dengan insang, misalnya ikan. Kemudian ada yang bernapas dengan trakea dan ada juga yang bernapas dengan kulit. Kemudian untuk tumbuhan, nah tumbuhan sendiri bernapas dengan stomata. Kemudian lentisel atau
akar rambut yang digunakan untuk menyerap oksigen. Nah, selain bernapas, makhluk hidup juga peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi atau merespon rangsangan. Nah, baik berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu dan gravitasi bumi. Nah, iritabilitas termasuk ciri-ciri makhluk hidup, khususnya hewan dan manusia yang memiliki alat indera untuk merespon rangsangan. Karena itu, makhluk hidup biasanya langsung merespon atau bereaksi ketika merasakan rangsangan dari sekitarnya. Nah, selain ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, makhluk hidup juga bisa beradaptasi. Nah, adaptasi ini adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apabila makhluk hidup tidak mampu beradaptasi, tentu akan sulit untuk bertahan hidup. Nah, setidaknya ada 3 cara adaptasi yang dilakukan makhluk hidup, yaitu adaptasi fisiologis, adaptasi morfologis, dan juga adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi fisiologis adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui fungsi kerja organ tubuhnya. Nah, sementara adaptasi morfologis adalah cara makhluk hidup melakukan penyesuaian dengan mengubah bentuk organ atau struktur tubuhnya terhadap lingkungannya. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, ada ciri makhluk hidup memerlukan makanan untuk tetap hidup. Nah, tumbuhan mengambil makanan dari dalam tanah melalui akarnya. Nah, ada pula tumbuhan yang mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Nah, misalnya itu adalah tumbuhan benalu. Kemudian dari jenis makanannya, hewan dibedakan atas 3 macam. Yang pertama ada herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Untuk jenis herbivora ini sendiri, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Nah, misalnya itu sapi, kambing, kuda, lembu, dan sebagainya. Kemudian untuk jenis karnivora, nah untuk jenis karnivora ini sendiri adalah hewan pemakan daging. Nah, contohnya itu ada singa, kemudian harimau, buaya, dan sebagainya. Kemudian untuk jenis hewan pemakan segalanya atau omnivora, contohnya itu hewan-hewan seperti musang. Nah, kemudian bagi manusia, makanan berguna untuk menghasilkan tenaga sehingga bisa berkegiatan atau melakukan kegiatan. Kemudian kita masuk kepada ciri makhluk hidup bergerak atau melakukan kegiatan, misalnya berjalan, kemudian berenang, terbang, ataupun mengatupkan daun. Ya, contohnya, kerbau dan kambing bergerak dengan cara berjalan. Kemudian ikan bergerak dengan cara berenang. Manusia bergerak dengan berbagai cara. Nah, misalnya berjalan, berlari, dan menggerakkan tangan. Kemudian untuk tumbuhan putri malu bergerak ketika daunnya disentuh dan langsung mengatup. Kemudian kita masuk ke makhluk hidup itu tumbuh. Nah, tumbuh artinya bertambah besar dan bertambah panjang. Nah, misalnya manusia mengalami pertumbuhan yang signifikan selama masa kanak-kanak hingga menjadi masa dewasa. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Nah, berkembang biak artinya menghasilkan keturunan yang serupa dengan induknya. Cara makhluk hidup berkembang biak bermacam-macam. Misalnya ada yang cara bertelur atau ovipar, kemudian beranak, vivipar, bertelur dan beranak atau biasa disebut dengan ovovivipar, dengan biji, dengan tunas, dan sebagainya. Nah, contohnya, hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar, misalnya kucing, anjing, sapi, lembu, kuda, dan sebagainya. Kemudian, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, burung, ayam, itik, angsa, dan sebagainya. Kemudian hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak atau ovovivipar, nah misalnya itu adalah kadal. Kemudian tumbuhan kelapa. Nah, tumbuhan kelapa berkembang biak dengan menggunakan alat perkembangbiakan berupa biji atau perkembangbiakan generatif. Kemudian untuk bawang, nah bawang berkembang biak dengan umbi lapis atau perkembangbiakan vegetatif alamiah. Kemudian untuk tumbuhan mangga, mangga bisa berkembang biak dengan cara mencangkok atau perkembangbiakan vegetatif buatan.
Nah, mangga sendiri juga bisa berkembang biak dengan cara biji ya teman-teman. Menghirup dan menghembuskan udara. Nah, untuk tumbuhan sendiri bernapas dan menghirup karbon dioksida atau CO2 dan mengeluarkan oksigen atau O2. Nah, kemudian untuk manusia bernapas dengan menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.